Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Berdebat Mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haura Anindya selaku perwakilan dari Universitas Komputer Indonesia dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2022. Menanggapi perihal mosi pertama yang mana menyatakan bahwasannya Dewan ini percaya Bank Sentral memiliki tugas atau harus mengatur perihal pengeluaran pemerintah. Hal ini disebutkan berdasarkan dengan apa itu Bank Sentral. Dijelaskan bahwasannya Bank Sentral merupakan sebuah lembaga keuangan yang mana mereka bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan moneter dalam suatu negara. Dalam hal ini, jika kita berkaca pada negara kita Indonesia, maka bank sentral yang dimiliki oleh negara kita adalah Bank Sentral Indonesia. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D yang menyebutkan bahwasannya setiap negara yang memiliki bank sentral, maka tugas, fungsi, dan wewenang dari bank sentral itu sendiri diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang tahun 2003. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasannya Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, selain itu merumuskan dan menetapkan terkait moneter dalam suatu negara, juga mengatur dan mengawasi perbankan dan fungsi mereka sebagai the lender of the last cost. Berkenaan dengan tersebut, bahwasannya fungsi dari Bank Sentral itu sendiri selain dalam perumusan serta menetapkan kebijakan moneter dalam suatu negara, mereka juga mempunyai tanggung jawab besar sebagai pengatur bagaimana tata kelola keuangan dalam suatu negara itu sendiri. Ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari Bank Sentral itu sendiri yang merupakan kasir pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, mereka yang akan bertanggung jawab mengenai pengeluaran, pemasukan, dan bagaimana mereka mengelola keuangan dari negara itu sendiri. Akan tetapi fungsi terkait dengan pengaturan pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tanggung jawabnya ini dialihkan atau dimandatkan kepada Bank Sentral itu sendiri, tidak serta-merta hanya dilakukan oleh Bank Sentral. Akan tetapi dalam hal tersebut, Bank Sentral akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, yang mana kerjasama tersebut dalam bentuk koordinasi guna pembuatan laporan keuangan, penyimpanan dana, serta pengeluaran dari dana itu sendiri. Jadi, jika dikatakan bahwasannya Bank Sentral memiliki tanggung jawab terkait dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu betul adanya. Karena Bank Sentral yang dimandatkan atau memiliki tanggung jawab sebagai lembaga keuangan di suatu negara. Jika pengeluaran suatu negara atau pengeluaran pemerintah tidak diawasi atau tidak tidak dialihkan tanggung jawabnya kepada bank negara sebagai lembaga yang menyimpan atau lembaga yang mengelola keuangan negara itu sendiri, maka bisa dipastikan bagaimana kondisi keuangan dari negara itu tersebut, yang mana salah satu fungsi dari lembaga keuangan ini atau bank sentral ini salah satunya adalah mereka yang akan menjaga kondisi keuangan atau mereka yang bertanggung jawab terhadap bagaimana inflasi terjadi di suatu negara. Maka dalam hal ini dikatakan bahwasannya Bank Sentral memang memiliki tanggung jawab penuh terkait dengan bagaimana mereka membatasi terkait dengan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Karena kita melihat dari bagaimana koordinasi mereka dengan Kementerian Keuangan, dan kita melihat bagaimana tanggung jawab serta fungsi dari Bank Sentral itu sendiri. Wewenang yang diberikan atau tugas serta fungsi yang diperkuat dengan diejawantahkannya dalam bentuk undang-undang. Maka dari itu, fungsi Bank Sentral sebagai lembaga keuangan negara yang mana tidak hanya mengatur terkait dengan kebijakan atau menetapkan moneter di suatu negara, akan tetapi mereka juga yang bertanggung jawab terkait bagaimana pengeluaran pemasukan serta juga mereka yang memiliki mandat untuk bisa membatasi seberapa banyak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau pengeluaran dari negara itu sendiri. Maka dalam hal itu disebutkan
Selain daripada itu, pengawasan juga dilakukan oleh Bank Sentral terhadap keuangan negara. Ini juga berkaitan dengan koordinasi Bank Sentral dengan Kementerian Keuangan itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa banyak atau bagaimana pola keuangan di suatu negara. Karena hal ini juga akan berdampak pada ekonomi atau stabilitas ekonomi dalam negara itu tersebut. Jadi jika keuangan suatu negara tidak dapat dikontrol atau tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal demikian, maka bisa dikatakan bahwasannya stabilitas ekonomi dalam negara tersebut tidak akan baik atau tidak mempunyai stabilitas dalam penyelenggaraan ekonomi dalam negara itu sendiri. Hal ini juga kembali lagi dari tanggung jawab yang mana bahwasannya Bank Sentral atau lembaga keuangan milik negara ini menjalankan fungsi mereka atau melaksanakan fungsi mereka yang mana mereka harus mengawasi atau harus membatasi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dengan tujuan agar mereka atau dengan tujuan mereka sebagai pencegahan inflasi dalam sebuah negara demi menunjang kestabilitasan ekonomi dalam suatu negara itu tersebut. Baik, cukup sekian. Terima kasih.